What's up geng, back with Yuri. So saat ini saya sudah berada di stasiun Cimekar, lebih tepatnya di daerah Bandung Timur, di Kelurahan Cimincrang, di Kecamatan Gedebage ya teman-teman. Ini di Cimekar panas banget. Kenapa saya start dari stasiun Cimekar ya teman-teman? Panas-panas kayak gini. Oke, jadi hari ini saya akan buat trip saya cukup menarik ya teman-teman. Jadi saya akan keliling-keliling se-Bandung Raya dari Bandung Timur menuju ke Bandung Barat teman-teman. Etapa pertama kita akan naik kereta lokal dari stasiun Cimekar menuju ke stasiun Padalarang teman-teman. Nanti etapa kedua kita akan coba naik kereta cepat Wush dari stasiun Padalarang menuju ke stasiun Tegaluar teman-teman. So gimana keseruan saya keliling-keliling Bandung dari Bandung Timur menuju ke Bandung Barat? Yuk, let's go. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 10:56. Saya sudah berada di stasiun Cimekar teman-teman. Jadi stasiun Cimekar ini berada di Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage di Kota Bandung. Stasiun Cimekar merupakan stasiun paling ujung timur di Kota Bandung teman-teman. Oke, etapa pertama kita akan naik kereta lokal dari stasiun Cimekar menuju ke stasiun Padalarang teman-teman. Ini sebentar lagi keretanya udah datang, kita boarding dulu langsung ke sebelah sana. Ini stasiun Cimekar udah bagus banget ya teman-teman. Ada tangganya, ada skybridge-nya juga. Nanti kita akan naik ke skybridge karena kita akan naik kereta di jalur 1 teman-teman. Jadi let's go, kita boarding dulu. Oke teman-teman, jadi saya sudah boarding dan ini lagi naik ke skybridge karena kereta api lokalnya nanti komuter lain Bandung Raya akan masuk di jalur 1 ya. Dan di sebelah sana itu ada stasiun Gelora Bandung Lautan Api dan di belakang saya ini ada Masjid Al-Jabar kalau teman-teman bisa lihat tuh. Nah, oke, kita udah boarding. Ini cukup gerah dan panas, saya mengejar waktu juga. Jadi yuklah langsung menuju ke peron jalur 1 sembari menunggu kedatangan kereta api komuter lain Bandung Raya dari stasiun Cimekar menuju ke stasiun Padalarang. Oke teman-teman, komuter lain Bandung Raya K381 akan berangkat dari stasiun Cimekar ini pukul 11:07 dan diperkirakan tiba di stasiun Padalarang. Dan diperkirakan akan tiba di stasiun Padalarang ini pada pukul 12:09 ya teman-teman. Ini cerah banget kondisi di stasiun Cimekar ya, panas dan cukup gerah ya. Kita masih menunggu kedatangan kereta api komuter lain Bandung Raya dari arah timur akan masuk di jalur 1 di stasiun Cimekar. Oke teman-teman, jadi saya sudah berada di KA komuter lain Bandung Raya dan ini penuh banget, saya nggak dapat tempat duduk, saya berdiri di area Eisel ya teman-teman. Jadi ini emang penuh banget karena emang lagi liburan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat kondisinya di belakang aja udah penuh banget, bahkan seat 2 yang harusnya buat 2 penumpang itu kadang-kadang dipaksa jadi 3 ya teman-teman karena saking penuh dan ramainya. Jadi ini baru saja berangkat juga dari stasiun Cimekar dan sebentar lagi akan segera tiba di stasiun Gedebage teman-teman. Ini penuh banget, ramai. Nih teman-teman bisa perhatiin sendiri ya, di daerah bordes saja ini sampai ada orang yang berdiri di daerah bordes di sebelah sana loh. Dan ini emang kondisinya penuh super teman-teman. Tuh masih banyak yang berdiri juga ya, ramai banget komuter lain Bandung Raya hari ini. Dan ini baru saja diberangkatkan dari stasiun Gedebage. Kemudian selanjutnya adalah stasiun Kiara Condong. Ini pukul 11:16 teman-teman.
Perjalanan ke Padalarang masih cukup panjang. Ini kayaknya didominasi sama penumpang-penumpang yang dari arah Bandung Timur mau menuju ke tengah kota, yaitu ke stasiun Bandung, teman-teman, seperti itu. Tidur di mana? Pukul 11:23 ini kita sudah sampai di stasiun Kiara Condong, teman-teman. Yang naik dan turun ini kayaknya masih cukup banyak. Nggak tahu ya kalau misalnya nanti kita sampai di stasiun Bandung, teman-teman. Kereta api komuter lain Bandung Raya sudah lewat dari daerah Viaduk ya. Tandanya kita akan segera memasuki daerah stasiun Bandung. Ini masuk di stasiun Bandung ini sekitar pukul 11:37, teman-teman. Dan ini persiapan masuk stasiun Bandung. Kayaknya yang turun di sini bakal rame dan banyak banget nih, teman-teman. Oke teman-teman, jadi perjalanan saya sudah berangkat lagi dari stasiun Bandung dan tetap penuh ya teman-teman. Walaupun tadi yang turun cukup banyak, tapi yang naik juga ternyata banyak banget, teman-teman. Emang musim-musim liburan kayak gini banyak banget penumpang yang naik kereta komuter lain Bandung Raya ke lokal ya teman-teman. Mungkin banyak yang liburan ke Bandung, entah mungkin kemana ya teman-teman, saya kurang paham. Tapi hari ini memang penuh banget untuk kapasitas di kereta api komuter lain Bandung Raya, teman-teman. Hari ini kereta api komuter lain Bandung Raya sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bandung. Perjalanan ke Padalarang masih cukup lama, teman-teman. Mungkin ada sekitar 40 menit ya teman-teman. Jadi kita tetap nikmatin perjalanan naik kereta api komuter lain Bandung Raya. Ini kereta lokal yang saya naiki di jalur 1 berangkat juga, dan ini di jalur 6 atau 7 ya. Kita dibalap dengan KA feeder kereta cepat Jakarta Bandung, teman-teman, atau feeder Wush ya. Ini kita dibalap, tapi kita akan berhenti lagi nanti di stasiun Ciroyom, dan KA feedernya ini akan lanjut terus sampai ke Padalarang. Ini kita masih dibalap, teman-teman.
kita sudah dipisahkan dari jalur kereta ke arah depo kereta Bandung, dan kereta feeder di sebelah sana itu mengambil jalur cepat ya. Karena kita akan masuk ke stasiun Ciroyom, kita memasuki jalur pelan ke sini teman-teman, seperti itu. Dan ini kita sedang melewati depo kereta Bandung. Depo kereta Bandung ini merupakan tempat istirahatnya kereta-kereta yang sudah dipakai ya. Ada lokomotif CC203. Jadi di sini tempat kereta dicuci, diperbaiki, seperti bengkel keretanya lah teman-teman, seperti itu. Pukul 11:46 teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Ciroyom. Dan entah ada penumpang yang naik apa ada yang turun, saya nggak tahu ya. Tapi ini kondisi di ekonomi 6 yang saya naiki ini masih cukup ramai ya teman-teman. Ini sedang berhenti di stasiun Ciroyom. Oke teman-teman, ini kita sedang melewati stasiun Andir. Stasiunnya ada di sebelah sana ya teman-teman. Dan ini stasiunnya sekarang statusnya ini kurang lebih seperti nonaktif ya teman-teman, karena memang berdekatan dengan PJL di sebelah sini teman-teman. Jadi agak kagok kalau untuk kereta-kereta yang berhenti ya. Jadi akan menghalangi jalan dari PJL ataupun jalan kendaraan bermotor nantinya. Jadi sekarang sudah tidak aktif lagi, dan ini sedang persiapan akan segera masuk di stasiun Cimindi sebentar lagi nih teman-teman. Pukul 12:04 ini kereta api komuter lain Bandung Raya tujuan Padalarang sudah tiba di stasiun Cimahi teman-teman. Ini stasiun Cimahi udah bagus banget ya. Lihat ada emplasemen tinggi, ruang tunggunya juga oke banget, dan ini bangunan yang lamanya teman-teman. Ini stasiun Cimahi sudah banyak mengalami perubahan ya. Saya udah lama nggak ke stasiun Cimahi. Ini kereta api komuter lain Bandung Raya sudah tiba di jalur 1 di stasiun Cimahi. Di jalur 2 ini baru masuk kereta api Pangandaran dari Gambir dengan tujuan akhir stasiun Banjar. Dan ini kereta komuter lain yang saya naiki akan segera diberangkatkan atau persiapan berangkat dari stasiun Cimahi. Pukul 12:14 kita sudah sampai di stasiun Gerbangkong teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan sedikit fasilitas yang terdapat di ekonomi komuter lain Bandung Raya ya teman-teman. Seperti biasa ya, kelas ekonomi pada umumnya, seat berhadapan, ada yang format 2 seat, ada yang format 3 seat di seberang sana. Ini kalau misalnya lagi kosong kita bisa selonjor ya teman-teman, tapi kalau misalnya ada orang ya adu dengkul kayak gitu. Di atas ada fasilitas bagasi, lalu di sini ada semacam meja kecil untuk menyimpan handphone ataupun botol minum ya teman-teman. Lalu di sini ada fasilitas juga semacam stop kontak untuk mencharge HP ya atau gadget teman-teman. Nah di sini ada penjelasannya, yaitu ada telepon seluler, laptop dan juga tablet. Di sini ada gantungan untuk kresek sampah juga. Jadi buat teman-teman, walaupun kita naik kereta lokal atau komuter lain, tetap harus menjaga kebersihan ya teman-teman. Jangan buang sampah sembarangan kayak gitu. Dan ini sudah berangkat dari stasiun Gado Bangkong, merupakan stasiun pemberhentian terakhir untuk kereta komuter lain Bandung Raya. Setelah ini kita akan segera tiba di stasiun Padalarang. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Padalarang. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda,
jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Oke teman-teman, ini persiapan masuk di stasiun Padalarang, dan stasiun Padalarang ini merge dengan stasiun kereta cepat Wush ya teman-teman, seperti itu. Dan di atas ini jalur layang ini merupakan jalur kereta cepat ya. Di bawah ini merupakan jalur untuk kereta-kereta reguler seperti kereta jarak jauh ataupun kereta lokal seperti yang saya naiki. Ini persiapan masuk stasiun Padalarang. Oke teman-teman, etape pertama ini sudah tiba di stasiun Padalarang. Tadi kita sudah berangkat dari Bandung Timur, yaitu dari stasiun Cimekar menuju ke stasiun Padalarang menggunakan kereta api komuter lain Bandung Raya. Sudah dipepes tadi di kereta ekonomi, dempet-dempetan, nggak bisa duduk, panas. Saatnya kita mencoba sesuatu yang berbeda teman-teman, yaitu kita akan naik kereta cepat Wush dari stasiun Padalarang menuju ke stasiun Tegaluar. Ya, namanya juga naik kereta cepat, kereta elit juga ya teman-teman. Jadi let's go lah, kita menuju ke samping dari stasiun Padalarang, yaitu stasiun kereta cepat Wush Padalarang. Let's go. Jadi untuk posisi atau letak dari stasiun Padalarang ya teman-teman, ini tuh sangat strategis karena memang stasiun Padalarang sendiri itu merge dengan stasiun kereta cepat Wush di sebelah sana teman-teman. Cakep banget ya. Jadi terintegrasinya ini sangat oke. Jadi buat penumpang-penumpang yang turun di stasiun Padalarang, entah naik feeder, entah naik kereta lokal, itu bisa langsung menuju ke sana, naik kereta cepat Wush di sebelah sana teman-teman. Jadi etape pertama sudah selesai, mari kita melanjutkan etape kedua untuk keliling-keliling se-Bandung Raya dari Bandung Barat menuju ke Bandung Timur menggunakan kereta cepat Wush di sebelah sana. Jadi let's go, kita menuju ke sana. Gas! Nah, ada yang bergabung. Halo. Jadi etape kedua kali ini saya bareng sama Mas Jerry nih, sama adik saya sendiri ya. Jadi kita mau kemana nih? Coba kita mau kemana? Kita mau kemana? Ke Tegaluar. Kita naik kereta cepat Wush ya. Ini pengalaman pertama kalinya Mas Jerry coba kereta cepat nih. Jadi yolah, gas kita ke sana yuk. Oke, kita baru saja nyetak tiket di mesin tiket atau tiket mesin ya teman-teman. Dan kenapa saya selalu cetak fisiknya? Karena saya suka ya, ini bahan dari kartunya ini bukan kayak kartu biasa ya teman-teman. Dia agak glossy gitu dan pokoknya mantep lah. Oke, jadi kita akan berangkat dari Padalarang ini pada pukul 13.35 dan akan diperkirakan tiba sampai di stasiun Tegaluar itu pada pukul 13.49. Ini cuma 14 menit ya dari Padalarang menuju ke Tegaluar. Tadi udah sama Mas Jerry juga nih cetak tiket, cakep. Oke lah, kalau gitu kita masih mau nunggu-nunggu sambil ngadem mungkin di area tunggu di sebelah sana ya. Jadi yolah gaspol, kita menuju ke sana. Oke teman-teman, seperti inilah penampakan dari stasiun Wush Padalarang. Jadi di sini ada tangga turun untuk kedatangan. Nah, nanti kita akan berangkat, kita akan naik ke sebelah sini ya. Tuh, ada keberangkatan atau KA jarak jauh atau intercity train. Dan di sini ada dusun bambu ya. Saya kurang paham ini apa ya sebenarnya di dalamnya. Mungkin informasi tentang outlet dari dusun bambu. Di atas sana ada tenan Subway ya. Ini mewah banget ya stasiun Wush Padalarang ini. Dan tadi di sana juga ada minimarket kayak Indomaret kayak gitu buat teman-teman yang mau jajan terlebih dahulu seperti itu. Oke, nanti kita akan berangkat melalui jalur di sebelah sini, entah naik eskalator atau naik tangga.
Oke teman-teman, selamat siang. Saya ucapkan dari stasiun kereta cepat Wush di Padalarang teman-teman. Ini udah vibes-nya kayak bandara internasional. Keren banget. Ini pertama kalinya saya ke stasiun kereta cepat Wush Padalarang ya. Tadi kita udah cek barang juga di sana dan udah aman dan safety ya. Tidak membawa barang-barang yang tidak seharusnya dibawa ya. Oke, ini ruang tunggunya gede banget, keren. Dan ini ada Wush ya, masuk di jalur berapa saya kurang tahu. Oh, di jalur 1. Dan ada papan informasi juga di sana. Nanti kita akan berangkat sekitar pukul 13.35. Ini pukul 12.50, masih cukup lama ya teman-teman, masih ada sekitar 40 menit. Jadi kita mau coba geser ke sana. Di sana tuh ada beberapa tenan yang cukup terkenal. Jadi di sana kalau nggak salah ada Subway tadi ya, dan di sini ini ada Starbucks teman-teman. Cakep ya, udah kayak kelas internasional. Keren. Kita tanya dulu pendapat Mas Jerry nih, gimana nih pertama kali naik Wush, pertama kali ke stasiun kereta cepat Wush Padalarang, gimana? Keren nih sih penggunanya. Keren ya. Stasiun biasa ini. Iya, ini udah kayak macam bandara internasional ya, keren banget. Gimana? Excited ya pertama kali? Iya, cakep. Gas. Saya sudah berada di ruang tunggu dari tempat atau stasiun kereta cepat Wush Padalarang ya. Jadi tadi saya udah lihat juga banyak banget tenan di stasiun kereta cepat Wush Padalarang ini ya. Ada Starbucks, ada Subway, ada Dum. Terus di bawah tadi juga ada macam kayak jajanan lokal kayak gitu. Tenannya udah banyak banget di sini. Ini pertama kalinya juga saya naik kereta cepat Wush dari stasiun Padalarang teman-teman. Jadi ini bakal menjadi pengalaman yang seru juga setelah tadi panas-panasan, nggak bisa duduk, terus dipepes juga di kereta ekonomian lokal kayak gitu. Jadi ya ini semacam balas dendam ya. Kita akan memberikan comparison atau perbandingan apabila teman-teman muter-muter keliling Bandung naik kereta cepat atau naik kereta komuter lain Bandung Raya teman-teman. Nah kali ini saya akan naik ke kereta cepat Wush dari stasiun Padalarang menuju ke stasiun Tegaluar. Nah, jadi kita akan mencoba rute keliling Bandung yang berbeda untuk etapa yang kedua ini. Dan tadi di sana juga itu ada ruang VIP khusus untuk penumpang yang naik di kelas first class ataupun kelas bisnis ya, teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya tiket keretanya cuma ekonomi premium aja, itu tidak boleh ya, hanya boleh tunggu di ruang tunggu seperti yang saya duduki saat ini. Untuk fasilitas toiletnya juga itu oke banget ya, ada fasilitas seperti musola kayak gitu, itu cakep banget sih. Oke lah, ini masih cukup lama, saya mau santai-santai dulu, saya mau minum yang seger-seger dulu, mungkin saya nanti mau beli apa bareng sama Mas Jerry. Oke lah kalau gitu, sampai bertemu nanti, kita akan boarding pada saat jam 13.35. Oke teman-teman, ini udah pukul 13.31. Harusnya kereta saya udah boarding ya. Tapi ini ternyata terjadi penumpukan penumpang di jalur boarding ini karena ada kereta yang delay ternyata teman-teman. Jadi sekitar pukul 10:30 siang tadi saya tanya ke petugas di sana. Ternyata ada orang yang mencoba masuk ke area rel Wush ya, katanya sih dapat informasi seperti itu. Jadi dari jam 10:30 tadi itu mengalami keterlambatan semua hingga merembet ke jam sekarang nih. Saya harusnya naik yang G1231 dari Halim menuju ke Tegaluar Sumarkon, tapi keberangkatannya jadi 14:11. Saya kurang paham nih, nanti kita coba tanya dulu aja. Jadi ini yang sebenarnya lagi ngantri, ini tuh harusnya adalah penumpang yang menuju ke Halim. Cuma saya nggak tahu ya nomor keretanya itu nomor berapa ya, saya kurang paham. Jadi ya sudahlah, mari kita tunggu saja, semoga yang terbaik. Oke teman-teman, ini setelah drama panjang akhirnya kita bisa naik kereta cepat Wush ya. Kita akan duduk di kereta atau gerbong 4 seat nomor 13D teman-teman. Jadi let's go, kita akan masuk ke rangkaiannya. Gas! Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam rangkaian kereta cepat Wush. Ini setelah drama panjang ya, saya bingung naik kereta yang mana sampai bingung.
Akhirnya sudah bisa boarding dan naik kereta cepat Wush menuju ke Tegaluar. Gas. Diberesin aja nggak apa-apa. Kita siap-siap. Oke, fasilitas yang terdapat di kereta cepat Wush. Ini depan sini ada meja bisa dibuka ya teman-teman. Nah, bisa digunakan untuk kerja ataupun makan ya, seperti itu. Lalu di sini ada kresek sampah untuk membuang sampah, jadi sudah disediakan ya teman-teman. Lalu di sini ada kompartemen untuk menyimpan barang kecil, dan untuk format seatnya ini ada 3 dan 2 di sebelah sini ya teman-teman. Lalu di atas ada fasilitas bagasi juga, dan di sini untuk kursi ekonominya sendiri itu bisa direbahkan ya teman-teman. Jadi menggunakan tombol reclining yang ada di sebelah sini nih. Nah, jadi tinggal ditarik, bisa direbahkan sendiri kit. Nah, seperti itu. Dan di sebelah sini itu ada semacam capstock untuk menggantung jaket atau tas kecil ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini ada semacam dudukan untuk menyimpan minum mungkin atau handphone ya teman-teman, seperti itu. Jadi mari kita gaspol. Ini langsung gaspol di kecepatan, kita lihat ini di kecepatan 91 km per jam. Nice. Punya mata setan. Aku dengar ini di kisaran masih 156 km per jam, dan ini sudah melewati kayaknya daerah Kopo ya, seperti itu tadi. Dan ini ada M Square nih. Nah, berarti daerah Cibaduyut mungkin ya teman-teman. M Square, teman-teman yang tinggal di Cibaduyut pasti tahu M Square ini nih. Gak kerasa ya, karena memang perjalanannya cuma 14 menit teman-teman. Kursi belum panas, kita udah sampai ya. Iya. Iya baru duduk, kursi belum panas udah nyampe lagi nanti. Tapi nggak apa-apa, kita masih menikmati pemandangan sekitar. Di sana juga ciamik banget pemandangannya, Bandung Selatan. Nice. 14.17 sudah sampai di stasiun Tegaluar. Kursi belum panas ya. Udah nyampe lagi. Tapi ini pilihan top teman-teman. Kalau teman-teman nggak pengen kena macet, teman-teman nggak pengen ribet dari Bandung Barat menuju ke Bandung Timur, udah paling pas naik kereta cepat Wush teman-teman. 14 menit langsung nyampe. Kursi belum panas, udah nyampe lagi. Tapi mantap banget memang pilihan. Ada rute dari Padalarang menuju ke Tegaluar Semarang tuh udah best banget ya. Karena dari waktu awal rilis kereta cepat Wush ini, saya sendiri berandai-andai ada nggak ya kalau misalnya rute iseng dari Padalarang menuju ke Tegaluar. Ternyata ada teman-teman. Dan harganya cuma 100.000, anti macet, cuma 14 menit. Kita dapat free shuttle juga kalau teman-teman mau langsung ke Semarang Mall Bandung ya. Dapat free shuttle, itu udah best. Jadi buat teman-teman ini pilihan rekomen buat teman-teman nih kalau memang ingin jalan-jalan dari Bandung Barat menuju ke Bandung Timur anti macet. Ini persiapan masuk stasiun Tegaluar.
Puji syukur. Keliling-keliling Bandung kali ini mantap banget. Tadi udah naik kereta lokal ekonomian dipepes sampai panas-panasan nggak bisa duduk, dan sekarang kursinya justru yang belum panas, tapi kita udah sampai lagi di stasiun Tegaluar dari Bandung Barat menuju ke Bandung Timur. Nice, kita turun dulu yuk. Akhirnya sudah sampai di stasiun Tegaluar. Gimana pengalaman pertama kali Mas Jerry naik Wush? Lumayan ya, 14 menit walaupun kursinya walaupun kursinya belum panas. Iya. Tapi pengalaman yang unik. Jadi teman-teman, ini salah satu alternatif yang sangat direkomendasikan oleh saya apabila teman-teman ingin berpergian dari Bandung Barat menuju ke Bandung Timur. Itu nggak perlu naik kereta lokal lagi kayak tadi pagi saya dipepes ya, nggak bisa duduk, panas, adu dengkul kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga nih ke stasiun Padalarang naik kereta cepat Wush 14 menit, nggak kerasa apa-apa teman-teman, cuma bentar udah nyampe lagi. Sebuah pengalaman yang sangat asik dan best banget lah. Oke, kita mau turun dulu, kita mau lihat-lihat sekeliling dari stasiun Tegaluar mungkin ya teman-teman, seperti itu. Wah, saya baru tahu ya, ini ternyata untuk jalur keluar dari stasiun Tegaluar. Ini bagus banget ya. Ternyata kita jadi lewat underpass tunnel seperti ini. Tadi kita turun dan ini kita akan naik lagi menuju ke pintu keluar. Ini macam keren banget. Kayak subway gitu ya. Iya betul. bagus, mantap. Puji syukur sudah sampai di stasiun Tegaluar. Ini saya mau lihat-lihat dulu ya, karena waktu terakhir saya ke stasiun Tegaluar ini masih rada kosong gitu ya teman-teman tenannya. Ini kayaknya udah keisi beberapa. Kita cek dulu, kita lihat-lihat dulu. Oke teman-teman, selamat siang atau sore ya. Saya ucapkan dari stasiun Tegaluar. Ini berada di daerah sekitaran Cibiru ya teman-teman, kalau teman-teman tahu mungkin ya. Dan ini ada tenan yang sudah terisi, ada Alpha Express di sini. Tapi baru satu kelihatannya ya. Kita coba lihat ke sana, sepertinya ada yang menarik. Oh, ini nih. Ada apa aja nih, kita lihat. Ada tenan seperti Indomaret, lalu ada Coffee Express. Oh, tapi di lantai 2 di sana. Kapan-kapan kita coba ya. Lalu di sini ada apa lagi? Oh, ini Alpha Express. Mantap. Nah, untuk di sebelah sini ternyata masih ada tenan-tenan yang mirip dengan di stasiun Halim dan juga stasiun Padalarang tadi ya, teman-teman. Ada Haus, terus di sini kayak ada jajanan-jajanan kuliner lokal kayak gitu ya. Tenan-tenan kecil gitu ya. Udah ada cendol lagi, Elizabeth. Mantap sekali. Dan di stasiun Tegaluar ini sepi ya untuk hari ini. Ya karena memang ini pinggir kota banget, cukup jauh dari pusat kota Bandung, teman-teman. Mungkin kalau misalnya mau menuju ke pusat kota Bandung itu teman-teman mungkin harus entahlah, mungkin naik lokal, ada free shuttle, tapi free shuttle-nya ini menuju ke Sumarekon Mall Bandung teman-teman, seperti itu. Ini ada mesin tiket dan ya kurang lebih saya sudah benar review ya untuk stasiun Tegaluar di trip saya yang sebelumnya, pertama kalinya naik kereta cepat Wush. Oke deh, terima kasih Mas Jerry untuk trip hari ini, mantap sekali. Dan ini kita tadi dapat apa ini? Dapat goodie bag, isinya ada air putih dan juga ada coklat beng-beng ya. Ini kayak kompensasi delay tadi ya sebenarnya. Lumayan lah ya. Oke deh. Oke teman-teman, so itu tadi perjalanan saya keliling-keliling Bandung dari pagi, udah dipepes naik kereta lokal, nggak bisa duduk, panasan, walaupun akhirnya bisa duduk juga ya setelah lewat stasiun Bandung. Dan dibandingkan dengan kita naik kereta lokal ya teman-teman, saya sih lebih memilih untuk naik kereta cepat Wush ya teman-teman. Bayar 100.000 tapi fasilitasnya lebih nyaman ya walaupun penghubungnya cuman dari Bandung Timur langsung ke Bandung Barat kayak gitu teman-teman. Tapi pilihan yang cukup menarik apabila teman-teman mungkin mau ke stasiun-stasiun seperti Kiara Condong, stasiun Cimahi kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman tetap bisa naik kereta lokal ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ingin ribet ya teman-teman bisa naik kereta cepat Wush dari Bandung Timur menuju ke Bandung Barat. PP itu cuma 100.000. Oke lah, perjalanan hari ini cukup seru dan cukup melelahkan, tapi semoga berguna tips dan triksnya kalau teman-teman ingin keliling-keliling se-Bandung Raya dari Bandung Timur menuju ke Bandung Barat. So, itu tadi perjalanan saya naik kereta lokal dan juga naik kereta cepat Wush. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka, di-share kalau memang menjadi referensi, subscribe karena subscribe itu gratis. So, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. I'm Yuri. And I'm Jerry. Ciao. Ciao.